Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak akan pernah pudar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Rabiul Awal ini merupakan suatu peristiwa yang mana kita tidak akan bisa melupakan, di mana dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di balik kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 hikmah. Yang pertama yaitu syukur, ittiba, dan sholawat. Apa yang dimaksud dengan syukur? Ketika kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ketika kita diberi oleh Allah seorang Rasul dan Nabi, yang mana berkat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menikmati nikmat iman, yang mana iman ini akan mengantarkan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada nikmat yang paling tinggi kecuali nikmat iman, karena nikmat iman ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, dan di akhirat kita akan hidup kekal selama-lamanya. Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa bentuk ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan asyakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu kita yakini di dalam hati, kita ucapkan di lisan kita, wal jawarih lalu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur tidak cukup dengan walhamdu, karena alhamdulillah termasuk ucapan hanya di lisan saja. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Ketika engkau kufur, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Karena ketika kita tidak bersyukur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Allah tidak butuh kita puji, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini di dalam hati kita, kita ucapkan di lisan alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita gunakan jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudahkah kita memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain yaitu dengan memperbanyak melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah sunnah-sunnahku atau petunjuk-petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika tidak mengikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut. Dalam masalah ini, sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam semua ucapannya, perbuatannya, maupun keadaannya. Kesimpulannya, jika kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita mengatakan cinta kepada baginda Rasul, tetapi kita tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, atau minim sekali melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, hikmah dibalik kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak lain adalah berapa banyak kita membaca sholawat setiap harinya sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai seseorang, maka tentunya kita senantiasa ingat kepada orang yang kita cintai. Begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat di setiap kehidupan kita sehari-hari merupakan bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasul. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa membaca sholawat kepada Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yusalluna adalah fi'il mudhari, bermakna sedang membaca solawat. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat senantiasa membaca solawat. Sampai kapan? Sampai sekarang pun, bahkan nanti hingga yaumul qiyamah. Jika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jaminan masuk surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada satupun yang bisa menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat kepada baginda Rasul secara arti merupakan mendoakan kepada beliau, tapi sejatinya adalah mendoakan kepada diri kita sendiri. Karena baginda Rasul tidak butuh sholawat kita, tidak butuh doa kita, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaat bacaan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah agar kita kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kelak ada hari di mana kita akan disibukkan oleh urusan kita sendiri-sendiri. Sehingga kita nanti akan lari dari saudara-saudara kita, dari ibu bapak kita, dan dari anak-anak kita. Padahal di saat kita hidup di dunia, senantiasa saling tolong-menolong kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita maupun anak-anak kita, bahkan istri kita. Tapi nanti ada hari di mana kita sibuk oleh urusan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Abasa, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di saat kita hidup di dunia. Sehingga di saat kita sibuk dengan urusan kita tentang amal yang akan kita pertanggungjawabkan, maka kita akan lari dari saudara-saudara kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, maupun istri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Ketika kita butuh pertolongan di saat itu, maka ada satu pertolongan yang datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita mendapatkan syafaat beliau? Tentunya dengan memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur setiap hari kita bisa membaca 100 kali. Syukur lagi kita bisa membaca 1000 kali. Dengan membaca sholat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kedudukan kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Rasul, beliau bersabda, "Faman kana aktsarahum alayya sholatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Barang siapa yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia akan semakin dekat kedudukannya denganku. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami bukan ahli ilmu, kami bukan orang alim, kami juga bukan orang yang ahli ibadah, tetapi kami, ya Allah,
menginginkan dekat dengan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah kami ya Allah untuk senantiasa untuk memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan perintah-perintah Engkau ya Allah, serta menjauhi larangan-larangan yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Dekatkanlah kami kelak ya Allah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barokah derajat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.